Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bizek di channel saya Bizek 099. Oke, jadi akhirnya setelah sekian lama Bizek menunggu, akhirnya kita akan review Volvo B11R. Akhirnya setelah Bizek menanti berapa lama, kan pertama kita ada review Innobus, terus Alfurqon, sekaligus kita kan naik Alfurqon ya. Dan sekarang saatnya giliran Volvo. Ini adalah review lengkap dari BS Gupili Expensive Blue dengan sasis Volvo B11R 450 HP iShift. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampilan depan dari Expensive Blue ya teman-teman. Dia pakai body Jetbus 5 SHD single glass teman-teman. Asli ini busnya ganteng banget dan salah satu unit incaran juga. Busnya kadang suka nggak jodoh sama bus ini. Cuman akhirnya setelah sekian lama bisa juga dapat bus ini teman-teman. Bagian depannya kayak gini, lampunya dia pakai lampu model Jetbus 5 yang sudah sipit Ori Adiputro ya. Udah full LED tentunya. Kalau yang di sini kan lampunya dia ngerangkap sebagai lampu DRL, tapi kalau yang di bawahnya dia pakai lampu sen. Ini juga lampu sen. Dan lampu ininya, fog lampnya kan dia pakai lampu kubus kotak seperti ini, 3 ciri khas Jetbus 5. Jadi ini untuk low beam, high beam, dan ini fog lampnya. Untuk Expensive Blue sendiri, ini dia lumayan lengkap ya teman-teman. Enggak sih, maksudnya ada beberapa aksesoris. Jadi dia di depan ini ada dipasang apa namanya, winglet teman-teman gitu. Sekarang kita pindah ke sininya. Ini spionnya, spion JB5 series. Dia udah pakai LED cakaran seperti ini. Dan ini pintunya dia sliding dan kata Mang Oceng nggak dikunci. Coba kita lihat. Oke, bener teman-teman, nggak dikunci ya. Nanti kita masuk ke dalam. Ya teman-teman, bisa kita punya izin, tenang aja. Ini bagian samping sebelah kiri untuk Expensive Blue. Ini ada tempat-tempat nyimpen. Di sini ada logo Volvo. Ini bagasi lagi. Bannya pakai Michelin ya semuanya. Hebat teman-teman, pakai Michelin. JB5 SHD ini untuk yang Volvo dia ada bagasi di atas roda depannya. Jadi buat kru-kru nyimpen perkakas, makanan dan kawan-kawannya bisa di sini teman-teman. Jadi biar agak ngesatu sama bagasi. Ini untuk bagasi sebelah kirinya dia ada 2 ya teman-teman. Udah space frame. Ini sasisnya modular ya teman-teman. Jadi awalnya sasisnya tuh pendek, terus dipanjangin dia diputro jadi berapa arah? Ini tuh 13,5 meter kalau tronton ini ya teman-teman. Ini pakai pintu tengah tentunya. Tapi yang ini model swing. Ini ada namanya BS Gupili Albion Prima. Ada stiker bus pariwisata, dan ini stikernya Volvo B11R 450 horsepower iShift. Jadi ini yang Volvo yang Euro 5 ya teman-teman. Dan ini bagian ban belakangnya. Ban yang belakangnya dia pakai ini ya, ring aluminium seperti yang di Innobus sama. Dan di atasnya ada bagasi juga. Kalau yang Volvo ini dia depan belakang semua remnya pakai cakram ini. Tuh kelihatan piringan cakramnya sebelah sini. Ya pakai ada cakram semuanya. Dan ini baut-bautnya juga tuh ada logo Volvo teman-teman. Gila. Ini untuk bagian sampingnya ada stiker Indo Truck utama sekaligus ATPM-nya Volvo Indonesia ya. Nih bagian belakangnya di sini. Ntar dulu. Ini ada kisi-kisi mesin. Kayak ini kayak intake gitu teman-teman. Di sini ada radiatornya. Radiator dari Volvo B11R ada di sebelah kiri. Dan ini bagian belakangnya dari Volvo Expensive Blue. Ciri khas bus 5 ya teman-teman. Kayak biasa, lampunya sudah full LED. Ini lampu remnya sudah model balok-balok seperti ini. Dan ini ada lampu sennya. Ini lampu rem kalau nggak salah. Terus kalau lampu mundurnya Volvo tuh ada di sebelah sini. Ini lampu mundur di sini sekaligus lampu sen di sininya, sampingnya gitu. Ini plat nomornya E7590VC. Nanti dia habis kalengnya bulan 11 tahun 2029. Wah ini ganteng banget teman-teman, Volvo B11R. Gila, akhirnya bisa kesampaian juga nih review bis ini. Dan ini sebelah kanannya, ini kita bisa lihat daleman dari Volvo tuh. Mesinnya hijau ya teman-teman. Kalau Volvo ini gimana sih? Nah, kelihatan nggak sih tuh warna hijau mobilnya, mesinnya, blok mesinnya warna hijau.
Dan ini ada selang SCR-nya, selective catalytic reduction. Jadi itu tuh adalah sistem yang dimana dia tuh menyemprotkan cairan AdBlue ke dalam gas buang ya teman-teman. Jadi biar emisinya bisa ditekan menjadi Euro 5. Emang sih nambah biaya juga buat beli AdBlue-nya tuh. Tapi ini emang terbukti teman-teman. Dan di sini ada, kalau nggak salah ini tempat AdBlue, tangki AdBlue di sini teman-teman. Di sini tangki AdBlue, ada bagasi lagi. Ini ya, masih pakai Michelin semua bannya. Sekarang kita coba masuk ke dalam si kabin Volvo ini. Akhirnya setelah sekian lama kita masuk ke dalam kabin Volvo teman-teman. Sekalian lepas jaket, ini bisek panas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anjay, gak nyangka banget ini adalah penampilan dari kokpit. Atau kita masuk dulu ke dalam. Ini adalah penampilan dari BS Govilly Expensive Blue teman-teman. Dan anjir gila teman-teman, ini bisa berkata-kata. Senang banget teman-teman bisa hadir di kabinnya Govilly ini. Kita coba simpan dulu di tas di sini. Nah, sekaligus kita buka jaket dulu, panas teman-teman. Bentar, kita stop dulu videonya, panas. Oke teman-teman, kita balik lagi ya. Ini untuk bagian bangku depannya seperti ini. Ada bangku driver. Bangku drivernya dia, tapi ini kayaknya udah air suspension, tapi dia bisa naik turun suspensinya. Si kursinya, maaf. Ini ada bangku TL-nya di sini tuh. Bisa diginiin, bangku TL di sini. Dan ini bangku konektornya. Ada armrestnya juga teman-teman tuh. 2 di sini. Jadi kayak captain seat kursinya. Nah, gitu teman-teman. Kita coba duduk di sini. Tahu gitu jangan turunin. Nah, gini. Ini barang-barang. Nih kayak gini teman-teman. Ini bangku TL-nya lumayan tegak ya ini ya. Tegak banget bangku TL itu. Ini kayak gitu teman-teman. Tampilan depannya ini los banget karena dia single glass ya teman-teman, asli. Wah, enak banget. Dan di sini dia sini dulu ya. Dia ada colokan USB A dan USB-C. Dashboardnya dia soft touch teman-teman, kayak gini. Ada hand gripnya, ada tempat-tempat sikring, biasanya kotak sikring. Ini warna silver. Ini ada head unitnya, besar banget ini, nggak tahu pakai apa. Head unitnya entah Nakamichi atau apa namanya tuh, aduh lupa lagi, Pioneer atau apa namanya ya. Atau ini untuk karaoke ya. Ini sistem audio, ngatur-ngatur bass, treble dan kawan-kawan. AC bus ini pakai Denso yang model baru nih teman-teman tuh ya, pakai Denso AC-nya. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Dan di sini untuk lampu-lampunya, di sini ada buat miringin busnya ke sebelah kiri untuk drop off penumpang. Di sini ada buat naik turunin suspensi. Ini busnya lagi kondisi ceper kalau nggak salah nih. Busnya kondisi ceper. Ini ada aki. Kalau ini ada logo Gardan di sini. Ini mungkin masa iya bus ada locker anjir. Ada locker gear nggak ada deh. Ini buat ini kayaknya hill hold ini nggak tahu nih tombol apaan. Dan ini fog lamp, ini entah apa. Dan ini ada musik kayaknya nih buat atur audio ya teman-teman kayaknya ya. Ini ada lampu utama ya, yang diputar seperti ini tuh, lampu utama yang diputar. Ini ada headlamp leveling, dan di sini ada lampu hazard. Ini ada soket untuk matikan si ininya listrik ya, kalau misalkan ambit-ambit busnya kebakaran, jadi bisa dicabut dulu ininya, si korsleting ininya. Gitu teman-teman. Dan di sini tuas ininya ada lampu sen yang di sini, ada buat lampu dim juga. Ini ada resume on off, ini apa nggak tahu. Dan ini kayaknya retarder atau apa ini ya? Kayaknya kalau coba deh kita duduk di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak di apa-apa. Ini duduknya lumayan lah. Nah, teman-teman, oke. Ini yang bisa rasain setirnya kecil banget ini Volvo ini. Kayak bawa mobil. Kecil banget setirnya. Tuh. Ini adalah tombol-tombol yang kosong. Ini kosong, ini ada buat lagu ya, pindah-pindah lagu. Ini ada klakson di sini 2. Ini tadi kan tuas-tuas ini ya, buat lampu sen. Ini di sini ada retarder di sebelah di atas sini, retarder. Dan ini ada
ESC ini kayaknya apa nih, nggak tahu. Bizek ini, Bizek nggak pernah, belum apa, nggak terlalu hafal mobil Volvo teman-teman. Kalau transmisi dia di sini pakai I-Shift ya, seperti ini yang masih tuas konvensional. Dia ini sebenarnya kayak mode Tiptronic ya, AMT. Jadi giginya dia bisa R, N, A, M. Jadi R to reverse, N neutral, A auto, M itu manual. Jadi dia bisa Tiptronic teman-teman. Jadi bisa manual, bisa matic. Dan ini untuk mode ada mode power dan mode eco. Gitu. Dan untuk misalkan pindah mode manual, masuk mode manual, nanti kalian tinggal pencet tuas di sini aja tuh. Nah yang ini kan ada yang plus minus. Nah plus minus di sini tuh. Nah kalian bisa tinggal pencet aja yang itunya. Instrumen cluster Volvo B11R ini agak beda ya teman-teman. Kalau Bizek sekilas lihat ini kayak dashboardnya Hino RM. Tapi ini beda sama Hino RM lah teman-teman. Ini ada tachometer, ada indikator kecepatan. Ini apa ini ya? Nggak tahu, ini kayaknya buat angin. Ini temperatur mesin. Ini tangki BBM, dan ini kayaknya apa namanya nih, tekanan angin. Kemudian di sini ada handbrake yang ditarik seperti ini Volvo ya. Di sini ada outlet lagi buat ngecas tuh, buat drivernya ngecas. Nah, ini kita tutup lagi. Nah. Oke, sudah beres. Di sini ada Brom's brake, apa nih? Kayaknya rem angin kah atau apa, nggak tahu. Dan bus ini matic ya teman-teman, tentu aja. Padahal cuma ada 2 tuh, nggak manual. Dan ini setirnya yang bisa kaget tuh, kecil setirnya. Dan ini pakai kulit juga nih, masih kulit jeruk, enak banget liatnya. Ini ada tab, ini ada apa nih? Nggak tahu buat apa. Sekarang kita pindah ke bangku penumpangnya, guys. Oke, kita pindah masuk bangku penumpangnya. Wah. Dan ini teman-teman, oke. Bagian dalam dari sang Expensive Blue, teman-teman. Jadi ini bangkunya sama ya, seperti yang Bizek bilang di review Inobus Deep Blue lagi. Deep Blue apa namanya, apalagi pokoknya yang Inobus deh. Ini bangkunya gede, dan ini entahlah ini bangkunya pakai merek apa, bisa nggak tahu. Ini kayaknya karya logam atau high, maybe, I don't know. Nah ini untuk bagian dashboardnya nih agak berantakan karena di Bizek simpen apa, jaket dan kantong ya. Ini kayak gini teman-teman. Dashboardnya simple, gak ada apa-apa, enak teman-teman karena Volvo ya. Kita coba duduk di sini. Oke. Buk. Aduh, mah enak banget, cowok. Ini lihat tuh bener sama penampilan luarnya. Ini enak banget teman-teman. Kacanya single, udah merdeka. Kacanya single, polos, cuma ada stiker pariwisata doang, nggak terlalu panjang. Enak teman-teman, ini demi Allah. Aduh. Cuman Bizek sayangnya nggak kebagian waktu study tour. Ngarepnya bawa yang Volvo, tapi ya udahlah, datang Scania nggak apa-apa. Masih mending daripada Hino RM. Nah ini kayak gitu teman-teman. Bangkunya masih sama ya kayak yang di Inobus. Dia pakai solid ini solid armrest dengan motif karbon tuh. Ini karbonnya kayak kulit ular piton. Ini solid banget, bangkunya enak. Dan kayak gini teman-teman untuk bangkunya. Kita coba rebahnya yuk, apakah masih sama aja sama yang di Inobus. Oke teman-teman, jadi ini adalah bangkunya dari yang Expensive Blue. Sekarang kita coba rebahin ya. Rebahinnya yang ini nih tombolnya teman-teman. Nah tombol yang ini nih tuh, mana sih? Kelihatan gak sih tangan Bizek? Nah ini, yang ini. Kita tarik ke belakang tuasnya, terus kita dorong kursinya. Ini tapi takut jatuh, bantal leher. Tarik ke belakang, dorong, ush. Wah kayak segini teman-teman rebahnya. Jadi ya sama-sama aja ya bangkunya ya, cuman ya masih enak ini teman-teman. Enak banget, bukan masih enak banget ini. Seat dua-duanya jumbo, solid armrest. Udah ini enak banget, ini kayak bis-bis akap ini teman-teman, cuman bedanya nggak ada toiletnya. Kalau ada toiletnya, cakep. Naik amat banget. Nanti kayaknya agak mampet, macet sama ini nih. Bentar, coba naikkan lagi bangkunya. Nah kan, jadi tadi ada kehalang bantal leher, makanya gak naik-naik. Aduh. Ini simpan dulu di sini. Oke. Kita lihat dulu space kakinya kayak gimana ya. Teman-teman, untuk space kaki dari bangku 1 ya, bangku 1 2 seperti ini. Jarak dengkulnya masih jauh karena si partisinya kan dia melengkung ya, cekung keluar. Jadi enak. Ini ada logo Adiputro tuh sini. Masih jauh, dengkul masih jauh.
kaki masih jauh dan ini nih. Ini makanya Bizek minusnya kalau buat penumpang ya cup holdernya gini. Model trapesium teman-teman. Aduh. Kalau yang di sininya kayak gimana? Oh iya. Jadi bus ini juga dia punya seat belt 2 titik ya. Tuh. Nah, seat belt 2 titik seperti ini. Nanti ini ada gapnya. Ditariknya seperti ini. Tuh kayak gini. Nah, ini baru ada gapnya nih bener. Nah, ini untuk seat beltnya. Kalau yang di sini kayak gimana? Ini jarak kakinya nih sama, masih sama itu. Nggak jauh beda. Kakinya jauh, kalau sebelah dengkul sebelah kiri, ini masih jauh lumayan. Enak ketemu, cuman ini kita kaki kanannya mentok. Ini ada apa nih? Oh ini, bener aja Antimo. Masih ada yang mabok ini. Dan di sini ada lover AC dan ada hordengnya. Ini semerbak masih bau-bau karoseri loh teman-teman. Asli mobilnya nih masih belum setahun ini, baru berapa bulan. Awal Februari rilisnya. Kita coba duduk di sini. Jarak bangku depannya segini, teman. Oke. Ada 7 jari, 8 jari kayaknya ini. Soalnya Bizek beda nih ya. Kalau dengkulnya nih paha kita kalau Bizek pahanya nggak kesangga 2 jarian. 3 jari dah, ini 3 jari tuh. 3 jari segini. 3 jari. Depannya kita ada cup holder buat nyimpan botol minum, dan di sini lover AC JB5 yang model trapesium juga teman-teman, tuh kayak gini bisa digeser-geser, cuman udah keras takut patah ya. Kita jangan sampai merusak fasilitas orang lain, nanti ganti rugi. Ini bisa buat sirkulasinya dibuka tutup, ada lampu baca yang udah LED, ada colokan USB-A dan USB-C. Lanjut bagasi dia sudah model pesawat kayak gini, tonton dibuka lagi kayak gini, dan ini keras banget. Takut pak, jangan dibuka. Coba yang di sini, ini aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini untuk bagasi kabin ya lumayan lah nih, standar ya. Dan ini speaker dia pakai cello speakernya teman-teman. Ini kita coba tutupin lagi. Aduh, berat banget. Maklum bis baru ini nutupnya berat banget. Oke, ini ada emboss ini ya, mesin CNC ini dipotongnya. Ini untuk kursi ini ada 50 seat ya teman-teman. Kalau total semuanya takut salah Bizek. Pokoknya ada 50-an seat. Ini pakai pintu belakang. Oh, ternyata pintu belakangnya dia sliding teman-teman, bukan swing. Gitu. Jadi bisa kira ini swing gitunya. Ini ada dispenser di sini buat nyeduh kopi pop mie dan kawan-kawan. Ini ada rumah TV yang di belakang. Ini coba dibuka nih, kayaknya mentok, nggak bisa nih. Kalau yang lain kan, tapi ini masih bisa dibuka. Kejepit. Yang masih bisa kebuka tapi emang kecil bukaannya. Kita dulu. Harus 2 jari ini takut. Nah, udah. Kayak gini teman-teman untuk bangkunya. Kalau space-nya kayaknya masih sama ya. Ini aslinya pakai Denso, seatnya gede banget ini. Ini untuk di belakangnya dari Expensive Blue seperti ini. Wah, ini ada 6 bangku. Ini 5 bangku teman-teman, karena ini kan besar bangku belakangnya. Coba kita dudukin. Wah, ini enak banget, tapi emang bangkunya agak tegak belakangnya. Kayak gini teman-teman untuk bagian depannya. Wah, ini tinggi banget, dan ini pahanya kita lumayan lah ini. 4 jari nggak kesangga. Kaki kita masih bisa napak dengan enak meskipun kita selonjor kayak gini tuh masih enak. Ini ada belakang sini ada lover AC 1 2 3 teman-teman kalau yang di belakang sini. Jadi kalian nggak bakalan rebutan, tenang aja, masih aman. Dan ini panas teman-teman kondisinya. Ini teman-teman kayak gini, asli Bizek senang banget bisa nge-review sasis Volvo Tronton pertama yang ada di Jawa Barat kayaknya ini. Kalau pemilik sasis Volvo pertama di Jawa Barat atau di Majalengka lah ya, itu kan Metro, dia pakai B7R. Kalau yang ini B11R, langsung lompat dia ya. Gitu teman-teman. Dan Bizek mau sinematikan dulu si Expensive Blue ini teman-teman. Oh ini karpetnya dia pakai karpet mie ya, kayak yang di M100 tuh, dan dia di tangganya ada lampunya juga. Hebat. Bizek mau foto dulu megang setir Volvo bentar. Nanti kita penutupan.